Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan suci, di mana kita akan mendapatkan surga apabila kita melaksanakan puasa di siang harinya dan juga mendirikan sholat di malam harinya. Maha besar Allah, maha penyayang Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk memantaskan diri kita dalam menjemput bulan yang suci ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mensucikan hati kita. Untuk menjaga agar hati kita tetap suci dan bersih, kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan kerusakan pada hati. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa setidaknya ada 6 hal yang dapat menyebabkan rusaknya hati, menyebabkan kotornya hati. Yang pertama adalah orang yang berdosa dan mengharapkan bahwa ia nanti akan bisa bertaubat. Orang-orang ini adalah orang yang tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah, akan tetapi dia menyepelekannya karena dia tahu bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya saat ia bertaubat nanti. Jadi dia melakukan dosa padahal dia tahu bahwa itu dilarang, karena dia merasa bahwa akan punya kesempatan untuk kembali membersihkan kesalahannya. Padahal tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bertaubat. Yang kedua adalah orang yang dia memiliki ilmu akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya itu bagaikan pohon yang mana dia tidak berbuah. Pohon itu hanya akan menyebabkan sampah karena daun-daunnya yang berguguran mengotori halaman rumah. Demikian rupa dengan ilmu yang tidak diamalkan, ilmu itu hanya dikumpul-kumpulkan, hanya dipelajari, akan tetapi tidak disebarluaskan, tidak diamalkan, maka hanya akan mengotori hati. Ada 2 kategori di mana orang tidak mau mengamalkan ilmunya. Yang pertama adalah ilmu yang selalu dikumpulkan, ilmu yang dikoleksi akan tetapi tidak diamalkan. Yang kedua adalah orang yang dia berilmu, dia punya banyak pengetahuan akan tetapi tingkah lakunya, perbuatannya justru bertentangan dengan ilmu yang telah dia pelajari. Misalnya, orang yang tahu bahwa minum khamr itu haram akan tetapi ia masih meminumnya, maka dia masuk dalam golongan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah orang yang beramal akan tetapi tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Orang yang melakukan amal perbuatan, melakukan ibadah, melakukan kebaikan, akan tetapi niatnya bukan hanya untuk Allah semata, akan menyebabkan rusaknya hati. Hati manusia sangat rentan terhadap godaan karena dia dipenuhi oleh hawa dan nafsu. Sangat mudah tergoda untuk sekedar mencari popularitas, untuk mencari jabatan, untuk mencari pujian, dan juga banyak hal lain yang berhubungan dengan duniawi, sehingga ia melupakan hakikat sesungguhnya yang ia tuju, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan keempat yaitu orang yang telah mendapatkan rizki akan tetapi tidak mau bersyukur. Rizki dan syukur adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Di mana kita mendapatkan rizki, disitulah kita harus bersyukur. Di mana kita mendapatkan kenikmatan, di sanalah kita harus mengucapkan terima kasih. Maka orang yang tidak mau bersyukur atas rizki yang telah diperolehnya akan menyebabkan kerusakan di dalam hatinya. Orang-orang sering lalai untuk melakukan syukur karena mereka sering menyalahpahami apa makna rizki yang sesungguhnya. Kebanyakan orang berpikir bahwa rizki selalu berupa uang, berupa harta, dan kekayaan dunia. Akan tetapi ada banyak sekali rizki yang sering dilupakan oleh manusia, oleh kita semua. Rizki berupa kesehatan, rizki berupa keluarga, rizki berupa teman yang soleh,
dan juga rizki berupa lingkungan yang sehat. Itu adalah rizki-rizki yang sering kita lupakan sehingga lalai untuk kita syukuri. Maka kita harus lebih merenungkan kehidupan kita dan selalu bersyukur atas apapun keadaan kita. Golongan yang kelima, yaitu golongan orang-orang yang tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Orang-orang yang tidak rela dengan takdir Allah. Nah, orang-orang ini biasanya ciri-cirinya adalah dia mudah mengeluh, mudah marah, hatinya mudah tersinggung. Karena orang-orang ini merasa bahwa dia berhak untuk mendapatkan yang lebih baik, sehingga dia kerap menyalahkan orang lain, dia sering memarahi orang lain, bahkan atas masalah yang ia buat sendiri. Dan puncaknya yang paling bahaya adalah ia bisa saja menyalahkan Allah terhadap takdir yang Allah berikan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, golongan yang keenam sekaligus yang terakhir adalah golongan orang-orang yang melihat perkuburan, orang-orang yang menyaksikan orang mati akan tetapi tidak mau mengambil pelajaran. Sesungguhnya melihat kematian itu merupakan sebuah pelajaran yang nyata, sebuah pelajaran yang gamblang yang dapat kita saksikan secara langsung. Kita akan mengetahui bagi kita yang mau membuka hati dan pikiran bahwa orang pada masanya nanti pasti akan mati. Kita akan berpisah dengan dunia ini, dan bahwa semua yang kita kumpulkan, popularitas, jabatan, teman, tidak akan bisa banyak membantu jika kita telah menemui ajal kita. Nah, karena dari itu harusnya kita dapat mengingat kematian. Setiap kita melihat berita duka, melihat berita kematian, maka pada saat itulah kita harus menyadari bahwa nanti kita juga akan ada di posisi itu, bahwa nanti kita juga akan menjemput ajal kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita dan juga bisa lebih membersihkan hati kita, sehingga kita nanti akan siap dalam menjemput takdir kita, yaitu kematian. Demikian tadi adalah 6 hal yang dapat merusak hati. Semoga kita semua dijauhkan dari 6 hal tersebut, dan semoga kita semakin baik ke depannya, semakin rajin beribadah, dan semakin ikhlas dalam menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.